Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Romadona dengan NIM A1C221009 dari kelas R002 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jambi Angkatan tahun 2021. Baiklah, di sini saya akan memberikan analisis dan tanggapan terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 ditetapkan dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 tersebut terdiri dari pembukaan 4 alinea yang pada alinea keempatnya tercantum dasar negara yaitu Pancasila, di mana batang tubuh atau isinya meliputi 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut sempat digantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS pada 27 Desember 1949. Pada 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan berlaku kembali di Indonesia hingga saat ini. Hingga tanggal 10 Agustus 2002, Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemen oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kemudian, setelah 4 kali melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang sejatinya dilakukan untuk menutupi kelemahan sebelumnya, namun ternyata hasil dari amandemen tersebut menimbulkan beberapa kelemahan lagi. Hal ini menyebabkan terjadi pengelompokan sikap masyarakat. Ada satu kelompok menghendaki Undang-Undang Dasar 1945 dikembalikan kepada yang asli. Ada kelompok lainnya yang menginginkan diadakan lagi perubahan atau amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Dan ada juga kelompok terakhir yang tetap pada Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Ada beberapa faktor menyangkut kelemahan dari Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Pertama, yaitu adanya kekaburan dan inkonsistensi teori dan materi muatan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kekacauan struktur dan sistematisasi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ketidaklengkapan konstitusi dan pasal-pasal yang multi-interpretatif yang menimbulkan instabilitas hukum dan politik. Selama ini, MPR dalam membahas dan memutuskan perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 sebelumnya tidak memiliki dan membuat konten draft konstitusi secara utuh sebagai langkah awal yang menjadi dasar perubahan yang dapat ditawarkan kepada publik untuk dibahas dan diperdebatkan. Dalam hal ini, rencana perubahan Undang-Undang Dasar 1945 artinya bersifat tidak terbuka. Konstitusi dalam suatu negara itu pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi juga dapat membawa perubahan besar terhadap sistem penyelenggaraan pada suatu negara. Bisa jadi, suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dalam konstitusinya. Menurut pendapat saya, konstitusi dapat dilakukan perubahan apabila ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi yang merupakan suatu hal yang tidak dapat lagi untuk dihindari. Hal ini dapat terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan suatu negara yang diatur dalam konstitusi
yang berlaku dirasakan sudah tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi biasanya juga mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sedemikian rupa sehingga perubahan yang terjadi adalah benar-benar aspirasi dari rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari sekelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada dua macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Sistem yang kedua adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetaplah berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya, di mana sistem ini telah dianut oleh negara Amerika Serikat. Sebagai solusi terhadap perubahan konstitusi, haruslah kita serahkan dan kita kembalikan lagi kepada Komisi Konstitusi yang independen, yang juga dalam hal tersebut haruslah dipertimbangkan berdasarkan pada kepentingan rakyat dan bukan pada kepentingan pribadi ataupun kepentingan politik. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait analisis dan pendapat saya tentang Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.